Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Polresta Barelang mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional. Barang bukti sabu seberat 3.962,58 gram dan 2.037 gram kokain juga berhasil diamankan. Didampingi oleh Wakapolresta Barelang AKBP Syafruddin Semedang Sakti, Kasatres Narkoba Polresta Barelang Kompol Rayendra Arga Prayana, serta Kasih Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sida Bariba, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika jaringan internasional. Yang pertama, Polresta Barelang berhasil mengamankan 2 tersangka peredaran narkotika jenis kokain, yaitu SL 35 tahun dan SK 42 tahun. Barang bukti yang diamankan dari tersangka SL adalah 1 buah tas ransel berisi 2 bungkus narkotika jenis kokain dengan berat 2.037 gram. Barang bukti yang diamankan dari tersangka SK adalah 1 handphone dan 1 unit sepeda motor. Tersangka SK mengakui diminta saudara A untuk mengambil ransel di halte RSUD Raja Ahmad Tanjung Pinang Provinsi Kepri untuk selanjutnya diserahkan kepada seseorang. Sementara itu, Polresta Barelang juga mengamankan tersangka MMY 44 tahun beserta barang bukti 1 buah tas ransel berisikan 4 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 3.962,58 gram. Tersangka MMY mengakui bahwa saudara A menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu ke kota Batam. Pada saat tersangka MMY diamankan, A dan T meloncat ke laut dan telah dilakukan pencarian tetapi tidak ditemukan. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian jika menemukan adanya praktik atau transaksi narkotika di wilayahnya agar dapat ditindaklanjuti sehingga Kota Batam bersih dari narkotika. Pengungkapan kasus peredaran narkoba di Batam mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Batam, Nuryanto. Kami sebagai masyarakat Kota Batam merasa senang dan berbahagia sekali karena atas kerjasamanya antara masyarakat dan jajaran Polresta Barelang yang dikomandoi oleh Kasat Narkoba atas tertangkapnya para pelaku sindikat narkoba atau jaringan narkoba. Ini bisa saya sampaikan ini jaringan internasional, Mbak, karena asal usulnya dari luar juga. Tentu dalam kesempatan ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran Polresta Barelang. Dan kami berharap agar para pelaku ini ditindak dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita biar ada efek jerah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkep berhasil amankan 4 tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkep berhasil amankan 4 tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku berinisial J 33 tahun, R 28 tahun, JS 24 tahun, dan G 21 tahun. Satres Narkoba Polres Pangkep langsung melakukan upaya pengembangan untuk mendapatkan informasi terkait jaringan penyuplai narkoba tersebut. Para pelaku langsung dibawa ke Satres Narkoba Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya kami bawa ke Sat Narkoba Polres Pangkep untuk kami laksanakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang kami temukan yaitu sebanyak 1,13 gram berat untuk, dan saat ini untuk barang bukti tersebut sudah kami bawa ke lapor untuk menunggu balasan surat dari lapor. Yang untuk pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun atau penjara seumur hidup.
Tim Humas Polres Pangkep melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung bersama Ketua Bayangkari Cabang Simalungun, Nyonya Erika Ronald Sipayung, memimpin langsung kunjungan pengurus Bayangkari Cabang Simalungun ke Pos Pengamanan dan Pelayanan Operasi Lilin Toba 2023. AKBP Ronald Sipayung mengapresiasi personel Polres Simalungun yang telah berdedikasi dan bersinergi dengan baik. Untuk meningkatkan koordinasi dan memberikan dukungan kepada personel Polres Simalungun, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung bersama Ketua Bayangkari Cabang Simalungun, Nyonya Erika Ronald Sipayung, memimpin langsung kunjungan pengurus Bayangkari Cabang Simalungun ke Pos Pengamanan dan Pelayanan Operasi Lilin Toba 2023. Selama kunjungan ke-12 pos yang terdiri dari 5 pos pelayanan, 6 pos pengamanan dan 1 pos terpadu, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung bersama Ketua Bayangkari Cabang Simalungun, Nyonya Erika Ronald Sipayung menyerahkan paket makanan ringan serta memberikan semangat kepada personel Polres Simalungun dan memastikan langkah-langkah pengamanan telah dijalankan dengan baik selama masa Operasi Lilin Toba 2023. AKBP Ronald Sipayung mengapresiasi personel Polres Simalungun yang telah berdedikasi dan bersinergi dengan baik. Tentu kita harapkan dengan kehadiran kita ini, rekan-rekan kita yang bertugas di 12 pos yang ada di wilayah Simalungun ini dapat semangat dan terus menjaga kinerjanya untuk bisa melaksanakan tugas sampai nanti selesainya operasi lilin, bahkan nanti pada saat masih diberlakukan KRYD untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berlibur. Sebelum pergi berlibur, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan mudik atau perjalanan jarak jauh untuk memastikan kendaraan dalam keadaan baik dan tidak mengemudi jika sedang dalam kondisi mengantuk dan kelelahan. Selain itu, AKBP Ronald Sipayung juga menekankan pentingnya menjaga keamanan rumah yang ditinggalkan. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.